Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Apa kabarnya? Semoga masih semangat ya belajarnya walaupun kalian sedang belajar dari rumah. Mari kita sama-sama berdoa semoga pandemi COVID-19 ini segera selesai sehingga kita bisa sama-sama belajar kembali dari sekolah. Oke, pada video kali ini masih rangkaian dari bab 1, yaitu pengetahuan dasar geografi. Hari ini kita akan membahas tentang prinsip-prinsip geografi. Oke, jangan lupa disiapkan buku catatannya ya. Oke, tujuan pembelajaran hari ini yaitu melalui pembelajaran daring dan luring, kalian dapat mengetahui pengetahuan dasar geografi dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Materi kita hari ini yaitu prinsip geografi dan ilmu penunjang geografi. Apa sih yang dimaksud dengan prinsip geografi? Prinsip geografi yaitu dasar untuk menguraikan, mengkaji, dan mengumpulkan fenomena, variabel, serta faktor dan masalah geografi. Prinsip geografi dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu prinsip distribusi. Prinsip distribusi ini artinya yaitu persebaran. Dalam geografi, ketika kita menganalisis suatu fenomena yang tersebar tidak merata, seperti persebaran pariwisata, persebaran sumber daya alam, persebaran barang tambang, maka kita akan menganalisisnya menggunakan prinsip distribusi. Yang kedua, prinsip interrelasi. Prinsip interrelasi ini artinya adalah keterkaitan, yaitu kita menganalisis suatu fenomena yang mengkait dengan fenomena yang lainnya. Prinsip yang ketiga yaitu prinsip deskripsi. Ketika kita menggunakan prinsip ini, maka kita menganalisis suatu fenomena dengan cara menggambarkan, baik itu menggunakan angka, menggunakan peta, menggunakan gambar, atau menggunakan persentase. Dan yang terakhir, yang prinsip keempat, yaitu prinsip korologi. Prinsip korologi ini merupakan gabungan dari prinsip distribusi, interrelasi, maupun deskripsi. Baik, agar kalian mudah memahami dari prinsip-prinsip geografi ini, maka akan Ibu berikan contoh dalam kehidupan sehari-hari dengan menggunakan prinsip geografi. Contoh yang pertama, Indonesia memiliki keragaman sumber daya alam. Misalnya, di Bontang banyak gas alam, Papua kaya tembaga, dan Bangka Belitung banyak timah. Ini merupakan contoh penerapan dari prinsip distribusi. Di sini terlihat bahwa sumber daya alam itu tersebar tidak merata. Bontang itu kaya akan gas alam, Papua tembaga, dan Bangka Belitung timah. Nah, di sini jelas ya bahwa ini merupakan prinsip persebaran atau prinsip distribusi. Kita lihat lagi contoh yang kedua ya. Contoh yang kedua, zona selatan Jawa Barat memiliki morfologi dengan lereng yang terjal, sehingga sangat berpotensi sebagai daerah longsor. Oke, dari contoh kedua ini terlihat bahwa adanya keterkaitan antara morfologi berbukit-bukit yang terjal dengan potensi terjadinya daerah rawan longsor. Sehingga contoh kedua ini merupakan penerapan dari prinsip interrelasi. Oke, kalian bisa membedakannya kan? Dan yang ketiga, kita lihat contoh yang ketiga. Puluhan rumah yang dihuni sekitar 300 jiwa di Dusun Jemblung, Desa Sampang, Kecamatan Karangkobar, Kabupaten Banjarnegara tertimbun tanah longsor. Jumlah korban 95 orang dan yang meninggal yaitu 13 orang. Oke, di sini jelas menggunakan prinsip deskripsi. Di sini terlihat ada penggambaran jumlah korban berupa angka, lokasinya di mana dijabarkan. Berarti ini jelas menggunakan prinsip deskripsi.
Dan yang terakhir contoh keempat. Wartawan media cetak menulis peristiwa meletusnya Gunung Merapi di Jawa Tengah dengan menjelaskan penyebab terjadinya, daerah yang kena bencana, aliran lava, dan kerugian yang dialami penduduk dengan menggunakan tulisan dan gambar, serta melaporkan keadaan penduduk di tempat pengungsian. Oke, jelas ya. Contoh keempat ini menggunakan prinsip korologi. Prinsip korologi itu menggunakan gabungan dari 3 prinsip. Yang pertama menggunakan prinsip distribusi. Ada yang tahu yang mana ya menggunakan distribusi di sini? Ya, di sini jelas ya, meletusnya Gunung Merapi itu, peristiwa Gunung Merapi itu dijelaskan daerah mana saja yang terkena bencana. Nah, daerah mana saja yang terkena bencana. Berarti ini menunjukkan adanya distribusi daerah mana saja yang terkena bencana. Adakah prinsip interrelasinya di sini? Jelas ada. Di sini terlihat meletusnya gunung api itu menyebabkan kerugian. Jadi keterkaitan antara meletusnya Gunung Merapi dengan kerugian yang dialami penduduknya. Lalu di mana ada prinsip deskripsinya? Jelas ada. Di sini ketika menjelaskannya menggunakan tulisan dan gambar. Nah, artinya ini pun menggunakan prinsip deskripsi. Berarti ada unsur distribusinya, ada unsur interrelasinya, ada unsur deskripsinya juga. Sehingga di sini contoh keempat ini merupakan contoh dari prinsip korologi. Oke, apakah kalian sudah bisa membedakan penggunaan prinsip geografi itu dalam kehidupan sehari-hari? Jika belum, kalian bisa mengulangnya kembali di video awal ya. Jika kalian sudah paham, maka kalian boleh lanjut ke video berikutnya. Oke, yang kedua, materi yang kedua yaitu ilmu penunjang geografi. Dalam menganalisis suatu fenomena atau masalah, baik itu masalah sosial maupun masalah alam, maka geografi itu menganalisisnya membutuhkan bantuan dari cabang ilmu lainnya. Yang pertama yaitu ilmu geomorfologi. Geomorfologi ini adalah ilmu yang mempelajari bentuk permukaan bumi. Yang kedua adalah geologi, yaitu ilmu yang mempelajari struktur batuan. Yang ketiga adalah hidrologi, ilmu yang mempelajari tentang air. Oseanografi mempelajari tentang laut. Meteorologi, ilmu yang mempelajari tentang cuaca. Klimatologi mempelajari tentang iklim. Demografi mempelajari tentang kependudukan. Zoologi mempelajari tentang persebaran hewan. Antropologi mempelajari tentang manusia, baik suku, ras, dan budayanya. Dan yang terakhir adalah ilmu astronomi, mempelajari benda-benda langit. Oke, sekian materi kita hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Untuk video selanjutnya pada pertemuan ketiga nanti kita akan membahas tentang bab 2 yaitu pengetahuan dasar tentang peta. Oke, sekian dulu video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.